Jadi nyelek. John. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat sehat, juga nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, memasuki tanggal berapa? 30 ya? 30 ya? 30 November ya? Iya. 2022. Alhamdulillah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu agama, dan kita oleh Allah diberikan paham terhadap ilmu-ilmu agama, diberikan hikmah, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berserta hidayah. Karena hanya dengan ilmu lah ibadah yang kita lakukan akan menjadi sempurna. Jadi ilmu ini penting, sangat mendukung terhadap kesempurnaan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah, contohnya seperti sholat fardu 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya, maupun ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang hakikatnya kita lakukan kepada Allah, akan tetapi melalui perantaraan manusia. Contohnya seperti nikah. Nikah itu ibadah, tapi kita nikahnya bukan dengan Allah, dengan manusia gitu. Seperti kurban, seperti berbagi satu anak yatim, sedekah, infak, jariyah untuk pembangunan masjid, itu ibadah juga. Tapi itu semuanya masuk kategori ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang hakikatnya kita lakukan kepada Allah karena memang diperintahkan oleh Allah, namun melalui manusia. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arasnya Allah dalam keadaan nyaman, selamat, dan mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, yang apabila air tersebut kita minum, maka untuk selamanya Allah tidak akan memberi rasa dahaga lagi kepada kita. Karena nanti di hari kiamat kita itu proses persidangan mahkamah Allah di hari kiamat itu ribuan tahun lamanya. Sementara di sana nggak ada yang jualan makanan, nggak ada warteg, nggak ada nasgor, nggak ada. Jadi nanti ampun di sana nggak bisa jualan ya. Nggak ada yang jualan es doger, nggak ada. Gitu. Jadi kita ribuan tahun laparnya, hausnya, dahaganya. Tapi orang yang mendapatkan air telaga Rasul dari kiamat itu
untuk selamanya nggak ada rasa dahaga lagi, nggak ada rasa haus. Oleh Allah dihilangkan rasa dahaganya, rasa hausnya, yang ada rasa segar gitu. Apalagi kalau kita mendapatkan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang lezat-lezat, yang gurih-gurih, yang sedap dipandang mata, yang disediakan oleh Allah di atas meja-meja yang berada di bawah aras Allah. Masya Allah. Nah, oleh karenanya mari kita buka taklim kita hari ini. Jadwalnya adalah teori ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Hidayatul Mustafid. Kita baca suratul Fatihah, secara khusus kita hadiahkan untuk mu'alif atau musonif atau pengarang kitab Hidayatul Mustafid, khususnya untuk beliau. Semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita. Kemudian juga pahala dari bacaan surah Al-Fatihah yang akan kita baca juga kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka yang telah wafat, juga untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita dalam garis lurus terus ke atas sampai kita nggak tahu nama-nama mereka, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak bibi kita, khususon Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, juga untuk guru-guru kita. Dan semoga dengan Fatihah dan sholawat ini kita yang masih hidup oleh Allah selalu dikaruniai kesehatan yang barokah. Jadi yang penting mah kita istiqomah beribadah ya, secara istiqom sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan husnul. Nggak apa-apa kita dikasih banyak uang juga ya, jangan ditolak. Dikasih sehat jangan ditolak. Tapi itu bukan yang penting istiqomah dalam ibadah begitu, jangan sampai ngomong. Jadi yang penting mah istiqomah dina ibadah ke Allah. Kajenting loba duit ge, kajenting awak sehat ge, gitu. Ada ulah dibalik, anu penting mah loba duit yang sehat, kajenting teu ibadah ge. Wah, dibalik eta, dibalik. Jadi ngomong sing bener ngomongna. Sebab hari ibadah mah sehat dan sehat tetap kudu ibadah, boga duit tetap kudu ibadah. Namun ibadah atau karena sehat yang duit, boga duit ibadah, boga duit ibadahna beureun. Keur boga duit ibadah, keur boga duit ibadahna eureun. Begitu sehat ibadah, begitu gergering salatna eureun. Nah, eta teh nyambung. Ari ibadah mah memang perintah Allah. Boga duit tetap ibadah. Sehat gering tetap ibadah. Nabi Ayub dia diberi kering 18 tahun tetap ibadah. Jadi yang penting bukan duit dan sehat, yang penting istiqomah beribadah. Kajenting loba duit oge, kajenting awak sehat oge, anu penting mah ibadah istiqom. Jadi kalimatnya jangan dibalik ya, awas jangan dibalik. Jadi ya kalimat yang benar, yang penting mah kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebab rezeki yang paling terbaik, yang paling terindah adalah rezeki berupa husnul khotimah di akhir hayat. Siapapun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu ahli surga. Nah, jadi jangan dibalik, jangan begini. Yang penting mah sehat dan banyak uang. Nggak apa-apa, nggak ibadah juga. Nah, itu salah. Itu pola pikir orang kafir. Orang kafir pola pikir seperti itu. Udah kamu ngomong teh kudu didasaran ku ilmu, ulah asal ceplos-ceplos wae. Udah ada dasarna. Baik. Bitil ganiatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sok ngaji nyantai nah. Bisa sambil merokok, bisa sambil minum. Sebab sekarang teori. Jadi cuma menyimak, mendengarkan, memperhatikan aja. Dan boleh bertanya nanti kalau umpama ada penjelasan yang belum dimengerti atau belum dipahami. Materi ilmu tajwid dengan referensi kitab Hidayatul Mustafid yang telah dibahas atau yang telah disampaikan, yaitu mengenai idgham dan pembagiannya. Kita lanjut tentang contoh idgham, baik idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna maupun idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham bi ghairi guna. Bagaimana sudah disampaikan bahwa pengertian idgham secara lughah atau secara bahasa, masih ingat apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhalus syai'i bis syai'i. Idkhalus syai'i bis syai'i. Kalau dipercepat ngomongnya idkhalus syai' bis syai'. Boleh baca seperti itu kalau mau dipercepat. Idkhalus syai'i bis syai'i, boleh membacanya dengan cepat seperti idkhalus syai' bis syai'. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu pengertian idgham menurut lughah. Kemudian pengertian idgham menurut istilah ilmu tajwid kemarin sudah disampaikan, yaitu iltiqa'u harfin sakinin bimuta'arrikin bihaitsu yasironi harfan musaddadan. Iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasironi harfan musaddadan. Jadi bertemunya huruf yang berbaris sukun dengan huruf yang berharkat, sekiranya kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasdidkan. Yang dimaksud huruf yang bersukun yaitu nun mati atau tanwin. Sedangkan yang dimaksud huruf yang berharkat adalah huruf idgham yang ada di depannya. Nah, itu pengertian idgham menurut istilah ilmu
tajwid. Jadi kalau disimpulkan, idgham itu adalah apabila nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf idgham yang jumlahnya ada 6, yaitu iya, ra, mim, lam, waw, nun. Maka itu hal yang seperti ini dihukumi idgham. Akan tetapi idgham ala qismaini. Al-idghamu ala qismaini. Idgham terbagi dua. Ada idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al gunnah. Ada idgham bila gunnah atau idgham kamil atau idgham bi ghairi gunnah. Berarti huruf idgham yang 6 yaitu iya, ra, mim, lam, waw, nun yang disingkat yarmaluna itu dibagi dua. Yang 4 huruf yaitu iya, nun, mim, waw untuk huruf idgham bigunnah atau idgham kamil atau idgham ma'al gunnah. Sisanya yang 2 huruf yaitu lam dan ra yang disingkat lari atau lumpat. Lari lumpat ya. Lari, lam dan r disingkat lari itu untuk huruf idgham bila gunnah atau idgham kamil atau idgham bi ghairi gunnah. Nah, selanjutnya contoh idgham tanwin. Tanwin bertemu huruf mim dalam 2 kalimat. Contohnya seperti ulaika ala hudam min rabbihim. Hudam min rabbihim. Hudam min rabbihim. Tulisannya hudan, kemudian di depannya min, dan di depan min rabbihim. Hudan min rabbihim tulisannya, tapi bacaannya yang benar hudam min rabbihim. Di situ terdapat 2 macam contoh. Yang satu contoh idgham biguna atau idgham kamil, atau idgham nakis atau idgham ma'al gunnah yaitu hudammi. Yang satu lagi contoh idgham bila gunnah atau idgham kamil atau idgham bi ghairi gunnah yaitu min rabbihim. Tulisannya min ra. Hudammi. Kenapa? Dihukumi idgham bi gunnah. Karena memakai bertemu dengan huruf mim. Mantap. Mobil langsung. Karena nun mati bertemu huruf nun mati tanwin. Karena tanwin bertemu mim. Kenapa tanwin bertemu mim dihukumi idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al gunnah? Karena mim termasuk dengan salah satu huruf idgham biguna. Karena mim termasuk salah satu dari huruf idgham biguna yang 4. Huruf idgham biguna yang 4 apa aja, Sub? Ya, nun, mim, lam, ya, nun, mim, waw. Lihat yanmu. apa arti yanmu? Yanmu artinya apa? Artinya yanmu. Idgham biguna. Artinya kalimat yanmu artinya apa? Artinya Tahu. kepanjangannya nggak tahu. Yan berarti si Ayan. Mu Yanmu. Terus bagaimana cara membaca hukum idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al gunnah yang benar menurut ilmu tajwid? Gimana cara membacanya? Hudam mir rabb. Itu prakteknya. Cara membacanya ceritakan, jelaskan. Itu prakteknya itu mah. Cara membaca idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al gunnah
Yang benar menurut mutajid adalah bla bla bla, kita akan jelaskan. Memasukkan huruf ke dalam kan sesuatu ke dalam sesuatu. Nun matinya gitu, atau tanwinnya mesti dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna yang ada di hadapannya, dan mesti mimnya mesti digunakan atau ditahan atau didengungkan. Menahan huruf mimnya yaitu 1 alif 2 harakat. Prakteknya gimana contohnya? Udam mirrobi. Kurang dengung. Udam mirrobi. Ya. Udam mirrabbihim. Udam itu idgham bi, karena nun mati bertemu mim. Baik, lanjutkan. Udam mirrab. Apa hukumnya, Le? Idgham bila guna. Apa teh balik aja sudah. Idgham bila guna atau idgham Mau guna. jangan ulah asbuna, Le. Dipikir lah. Idgham bila guna atau kamil, itu kamil. Atau kamil, atau ada 3 istilah. Iya. Idgham bila guna atau idgham kamil. Satu lagi istilahnya apa? Idgham. Tadi sama Akang disebut berapa kali itu? Gue guna. Maka teka tangkap sih. Hah? Gue guna. Gue guna. Ulah seriwen ompong-ompong gitu. Dari wae. Tekat kali ompong nah tuh. Idgham bi ghairi guna. Jadi itu hukumnya idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham. Ghairi guna. Kenapa itu milroh dihukumi idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham bi ghairi guna? Kenapa? Karena tadi bertemu dengan huruf idgham bila guna. Iya, karena nun mati bertemu ro. Iya, roh. Berarti tulisannya min rabbihim tulisannya ya. Tapi bacanya nggak boleh begitu. Bacanya harus mil rabbihim. Ya, nun matinya diidghamkan, dimasukkan ke huruf r. Roh. Karena nun mati bertemu ro. Itu jawaban pertama. Kenapa nun mati bertemu ro dihukumi idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham bi ghairi guna? Karena Seharusnya udah cerdas, seharusnya sering diulang-ulang soalnya. Soalnya udah bisa ngajar nih seharusnya ini. Sering diulang-ulang. Dia langsung tak jawaban langsung. Sebab sering diulang-ulang ini sebenarnya. Harus sudah cerdas, harus sudah nggak kaku lagi jawabnya, udah cekatan udah. Karena sebab jawabannya sama dengan jawaban idgham bi guna seperti tadi, sama sebenarnya. Cuma beda huruf doang. Sebab nun mati bertemu roh. itu udah tanya yang pertama. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa nun mati bertemu ro dihukumi idgham bila guna? Soalnya langsung Jakarta jawabannya. Jadi nggak menyita waktu itu loh. Iya. Waktu kan berharga. Iya. Nggak ngelejet gitu loh. Seharusnya udah cerdas, seharusnya udah. Sebab diulang-ulang banget. Si Eta langsung jangan jawab ya. Sebab Salah satu dari huruf idgham bila guna yang dua. sebab ro termasuk salah satu dari huruf idgham bila guna yang dua. Huruf idgham bila guna
yang apa? Langrok. Disingkat. Tuh, masih ngelajarin wae. Kayaknya makan waktu ya. Waktu berharga tahu. Aduh. The time is right. What is money? The time is money orang kafir tak paham nah. Waktu itu uang, itu orang kafir paham nah. Orang beriman mah the time is right. Waktu itu adalah ibadah. Duit diomongkan teh. Duit mah tong boroning diomongkan loba duit kita tong dicerita ka bapak bisa diinjem. Gimana diomongkan penting duit tapi duitnya aya sodako kayak pelit. Duit bisa sodako, boro-boro sodako duit. Kayak acara satu itu hadir. Sodako waktu itu embung. Cuma sodako duit meureun. Boro-boro sodako duit ngadoakeun ge embung. Urang minta doa ge, ngadoakeun saurang di grup PHBI. Minta doa anak orang teh wisuda saur ngadoakeun eueuh teh urang ge, urang perhatikeun. Itu saya teh sodako doa mah pelit keneh wae kalau sodako duit meureun. Bang doa naon modal sih? Cukup kirim sekian amin gitu, doa. Pelit keneh wae ta. Cenah duit bisa sodako. Boro-boro sodako duit, sodako doa kita relit. Arembung ngadoakeun dia. Ayo. Kayaknya dia nya. Kesel aing. Paling dikirim dia paling kabur kayak mana paling. Ada kan paling. Sebel. Ya. Tadi mas kita yang tadi. Oh. Sebab terus termasuk Salah satu dari hukum dari huruf dari huruf idgham bilaguna yang dua yaitu huruf idgham bilaguna yang dua yaitu laro disingkat laro boleh deh, boleh laro, boleh lari ya. ya Cuma kalau lari ya sudah harus lari keluar. Laro, lari, lam dan ro. Baik. Coba jelaskan ya. Bagaimanakah cara membaca hukum idgham bilaguna atau idgham kamil atau idgham bilaguna yang benar menurut tajwid? Coba jelaskan. Diajar dari guru ayo. Anggap kita. Boleh tak anggap. Ayo. Gak apa-apa kan dianggap unggul atuh. Jadi begini anak-anak gitu. Cara membaca idgham bilaguna yang benar adalah perhatikan Bapak gitu. Bapak ule. Diajar jadi guru ayo. Jika buka murid ke? Tahu. Jadi begini anak. Tadi kayak gitu tuh kayak gitu. Kajian teh kurang mah anak-anak. Mana batin sakit hati. Ayo. Ayo dah, Pak Guru aku. Lanjutin Pak Guru. Aduh. Karena dijelaskannya karena harus dibaca lagi. Kakek kumaha lamun jadi guru mun langsung gitu. Bingung muridna. Guru itu bisa ngomong kita. Ngomong marakan ilmu ka urang cenah ngomong gitu betul. Ya. Jelaskan bagaimanakah cara membaca hukum idgham bilaguna atau idgham kamil atau idgham bilaguna yang benar menurut ilmu tajwid. Jelaskan ayo. Dengan kata-kata jelaskan. Tadi udah sebentar tadi udah. Dengan memasukkan mati. Ya tuh bahasana caranya membaca hukum idgham bilaguna yang benar menurut ilmu tajwid adalah nun matinya atau tanwinnya mesti diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf idgham bilaguna yang ada di hadapannya. Akan tetapi huruf idgham bilaguna tersebut tidak boleh ditahan atau digunakan atau didengungkan.
Contohnya seperti mirrabbihim, nggak boleh dibaca atau mobil motor atau. Ulangi coba. Segala tadi ngomong. Masa ceramah bisa, belum aja bisa. Nun matinya atau tanwin. Dari awal tuh. Dari awal. Cara membaca Hukum. Cara membaca Hukum idgham bila guna yang benar menurut ilmu tajwid adalah nun matinya atau tanwinnya wajib dimasukkan atau dimasukkan atau dihabuskan ke dalam huruf idgham bila guna yang ada di hadapannya di hadapannya. Itu kayaknya. Dan tidak boleh digunakan atau dan huruf bila guna tidak boleh digunakan atau idgham bila gunanya tidak boleh ditemukan atau tahan. ditahan. Coba praktekkan bacaan yang benar. Mil rora rotabhimnya mirrabbihim. Coba praktekkan bacaan yang salah. Masih ada nggak bacaan yang salah selain itu? Masih ada. Contoh bacaan idgham bila guna yang salah pertama min rabbihim, salah karena nun matinya tidak diidgham. Jadi digomkan kalau contoh yang kedua yang salah nih mirrabbihim, salah. Di mana letak kesalahannya? Huruf idgham bila gunya di ta. Nah, itu nggak boleh. Nah, baik, kita lanjut. Hudam min rabbihim wa misalun nuni, bermula contoh nun, maksudnya nun sukun atau nun mati. Fil wawi, di dalam huruf wawu, maksudnya nun mati bertemu wawu. Contohnya seperti waraihim Bon, tadi contoh idgham biguna yang dibaca oleh Akang itu bacaannya benar salah, Bon? Benar. Kenapa Ambon berani mengatakan itu bacaan benar? Ayo dia ada ngomong ngobrol. Kenapa bacaan Akang tadi oleh Ambon dibenarkan? Kenapa? Karena ada bertemu wawu. Karena bacaannya sesuai ilmu tajwid. Karena bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid. Min waraihim, di situ ada hukum apa? Idgham. Idghamnya idgham apa? Kan idgham ada dua. Idgham biguna. Idgham biguna atau Idgham nakis. iya, atau satu lagi Oh, jadi kan. Iya lupa. Jadi oh. Udah dikorupsi. Idgham biguna, idgham nakis. Jadi bapak dosa tak berarti. Ya enak. Jadi tak asup kami ilmu nak kalah aku dosa. Beneran. Dosanya diantara sebelum kaburangan bae. Idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna. Jadi waraihim, di situ ada hukum idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa waraihim miwa, kenapa itu dihukumi idgham biguna? Tentu ada alasan hukumnya.
Karena wawu termasuk huruf idgham biguna. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan berikutnya. Itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua nanti. Karena nun mati bertemu wawu. Nah, itu dulu aja. Itu pertanyaan pertama. Pertama. Jadi pertanyaan apa? Kita langsung. Karena nun mati bertemu wawu. Nah, baru sekarang nih pertanyaan kedua. Kenapa nun mati bertemu wawu dihukumi idgham biguna? Karena wawu termasuk huruf idgham biguna. Nah, gitu. Karena wawu termasuk huruf idgham biguna. Memangnya huruf idgham biguna ada berapa? Berapa aja boleh deh untuk kamu mah deh. Ayo cincai guys. Ayo, mulai tahan. Lo kata-kata takdir deh. Tidak suka yanmu ya kan? Yanmu. Belum wawu. 4. Ada 4. Huruf idgham biguna ada 4. Coba sebutkan apa saja yang 4. Ya nun mim wawu. Ya, nun mim wawu disingkat. Yanmu. Coba simpulkan mengenai idgham biguna. Simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah apabila Jadi kesimpulannya adalah apabila idgham biguna bertemu nun mati atau tanwin, maka huruf nun mati atau tanwinnya diidghamkan ke huruf idgham biguna yang ada. di depan. Jadi kesimpulannya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu, ya harus pakai salah satu sebab huruf idgham biguna ada 4. Bertemu dengan salah satu dari huruf idgham biguna yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Maka nun matinya atau tanwinnya wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham, ke dalam huruf idgham biguna yang ada di hadapannya, dan wajib pula membacanya didengungkan atau digunakan. 1 alif 2 harf. Coba praktekkan bacaan yang benar. Yang tadi Min waraihim. miu didengungkan. Min waraihim. Coba praktekkan bacaan yang salah. Min waraihim. Satu lagi, praktekkan bacaan yang salah selain itu. Masih ada nggak? Min waraihim. Nah, Tidak ditahan. iya, tidak didengungkan. Itu salah juga. Bacaan yang salah pertama min waraihim. Yang kedua miu waraihim, salah. Yang benar miu waraihim. Sengaja sama Akang disuruh mempraktekkan antara bacaan yang benar dengan yang salah. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan antara bacaan yang benar dengan yang salah menurut ilmu tajwid. Begitu. Supaya jelas. Kan baik atuh. Gak ngomong atuh. Kali salah ngomong kali salah ngomong. Ngomongnya kudu benar. Berangkat jam berapa? Jam 7:30 kan? Oh, masih lama ya. Ada jam berapa ya? Hah? Jam 5:57. Jam 6 Jam 6 pas. pas. Kita tambah ya. Ini aja kita tamatkan sampai ini, sampai masuk hukum yang ketiga iklab ya. Berarti nanti kita lanjutkan iklab, sekarang tuntaskan aja dulu. Kemudian kuat tanwin. Contoh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Contohnya seperti hudaw warahmah. Hudaw warahmah. Hudaw warahmah. Baik, Febri. Hudaw warahmah. Tulisannya? Tulisannya? Dal berharokat tanwin. Coba baca tulisannya, baca. Dal Tulisannya hudan hudan warohmah. warahmat.
Bacaannya yang benar hudau warohmah. Berarti ada yang dimasukkan tidak? Ada. Apa tuh yang dimasukkan? Wow, karena Hah? Wow. hudau. Wow dimasukkan ke mana? Dal tanwin bertemu dengan wow. Iya, ada. Pertanyaannya ada yang dimasukkan enggak? Yang diasupkan teu? Ada. Apa itu? Wow. Dal kan. Dal dimasukkan. Wow. Wow. Wow dimasukkan ke mana? Ada aja Pikir kan dia. Jadi supaya berpikir. Hudau. Soalnya huruf fresh. Kan tadi tulisannya hudan Ya. warohmah. Bacaannya yang benar adalah hudau warohmah. Pertanyaannya ada yang dimasukkan enggak? Ada yang diidghamkan enggak? Ada. Apa itu? Hudau. Hudau apa? Hudau. Hudau. So, ada yang dimasukkan enggak? Tanwin. Ada apa? Tanwin Udah, tadi cukup. Yang dimasukkan adalah tanwin. Jadi bukan wawu, bukan dal. Tanwin. Tanwin. Itu tanwin dimasukkannya ke mana? Wow. Ke wawu. Kenapa itu tanwin harus dimasukkan ke wawu? Karena jika tanwin atau mati bertemu dengan salah satu huruf isgol guna yang berhuruf wow, maka derajatnya guna isgol guna. Cukup jawabannya karena hukumnya idgham bi guna. Udah gitu aja, boleh panjang aja. Jadi kalau ditanyakan kenapa itu tanwin wajib dimasukkan ke wawu karena hukumnya idgham bi guna. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu dihukum idgham bi guna? Nah, ada kan nggak buat kata-kata ya. Maksudnya supaya berpikir, supaya berkembang. Jadi dalam cara dai mah supaya dai ngalir. Jadi anu ngahalangannya disikir-sikirkan gitu. Kita membelah dai. Kenapa dihukum idgham bi guna? Karena wow termasuk salah satu. Karena tanwin bertemu wawu. Kenapa tanwin bertemu wawu dihukum idgham bi guna? Karena wow adalah salah satu huruf. Ya, idgham. karena wawu Salah adalah salah satu dari huruf idgham bi guna yang 4. Coba huruf idgham bi guna yang 4 apa saja? mim, wow, Berurutan sesuai di kitab. Sambil dibilang ya. Nanti sambil dibilang ya. ya, Gimana ini pada saya? Ya. Karena wawu karena wawu termasuk salah satu dari huruf idgham bi guna. diguna. 4 yaitu iya, nun, mim, Wawu. wawu. Coba jelaskan bagaimana cara membaca idgham bi guna yang benar. Jelaskan dengan kata-kata. Jika Itu mah kesimpulan nanti itu, Pak. kesimpulannya Kesimpulan itu mah. Soalnya kalau ada kata-kata apabila atau jika itu tadi kesimpulan. Jadi akan ngajar berusaha bukan hanya sekedar supaya kalian paham saja, tapi juga supaya kalian bisa menjelaskan pemahaman kalian kepada orang lain, kan bisa ngajar kena. Jadi nggak cukup kita hanya paham sendiri, sementara kita nggak bisa menjelaskan pemahaman kita kepada orang lain. Karena ilmu nggak bermanfaat kena. Banyak orang-orang berilmu, paham ilmu, tapi dia nggak bisa menjelaskan kepada orang lain. Akhirnya ilmunya nggak bermanfaat.
Akan berusaha ke arah sana supaya ilmu anjing bermanfaat itu. Ayo, jelaskan cara membaca idgham bigunah yang benar menurut ilmu tajwid. Sama seperti tadi tuh. Cara membaca hukum idgham bigunah menurut tajwid adalah jika tanwin bertemu dengan waw maka dibacanya dibatek, maka hukumnya yang diguna cara bacanya tanwin tersebut dimasukkan ke waw dengan didengungkan atau ditahan, panjangnya 1 alif 2 harokat. Iya. Nah, supaya bahasanya simpel, jadi cara membaca idgham bigunah yang benar menurut ilmu tajwid adalah nun matinya atau tanwinnya wajib dimasukkan ke dalam huruf idgham bigunah yang ada di hadapannya, dan wajib huruf idgham bigunahnya didengungkan atau ditahan selama 1 alif 2 harokat. Contohnya tadi apa tanya? Hudaw warahmah, hudaw warahmah. Coba Syuk, kembali ke Syuk. Wa misalun nuni bin nun, bermula contoh idgham bigunah nun mati bertemu nun. Berarti berapa? Min nahir. Berarti ada Quran kayak baca tak? Ngalang banget, ngalang sorangan. Coba saya tanya, itu min nahir apa artinya? Yang ada di Quran aja. Min nahir. Yang ada di Quran seperti man nasya atau man nakul. Contohnya seperti man nakulu. Coba perhatikan, man nakulu ada berapa kalimat? Man nakulu. Ada berapa kalimat? 2. Kalimat pertama yaitu Mana. kalimat pertama yaitu man. Kalimat kedua Nakulu. nakulu. Nah, kalimat pertama man, berarti di situ ada nun mat. Kalimat kedua nakulu, berarti nun mati bertemu Nun. nun. Itu apa hukumnya? Idgham bigunah. Atau Idgham nafis. atau Idgham nafal binah. lancar kan? Kenapa dihukumi idgham bigunah atau idgham naqis atau idgham maguna? Karena nun mati bertemu dengan nun. Ya, karena nun mati dengan bertemu dengan nun. Kenapa sih nun mati bertemu dengan nun sub dihukumi idgham bigunah? Karena nun termasuk salah satu huruf idgham bigunah. Iya, karena nun termasuk salah satu dari huruf idgham bigunah. Ada berapa sih sub huruf idgham bigunah? Ada 4. Sebutkan sub. Ya, nun, mim, waw. Disingkat. Yanmu. Apa artinya yanmu sub? Yayan. Yanmu. Coba sub. Coba praktekkan contoh yang tadi ya. Man nakulu ya. Coba praktekkan bacaan yang salahnya. Man nakulu. Itu bacaan salah benar tuh. Benar itu mah, yang salah. Man nakulu. Nah, man nakulu. Jadi kalau yang salah itu nunnya tetap kebaca 2. Man nakulu. Nah, salah. Man tuh nun 1 kebaca kan nakulu. Nun kedua kebaca kan man nakulu. Man nakulu. Salah. Kan praktekkan bacaan yang benar. Man nakulu. Tuh, kan nunnya jadi 1 bertasdid. Man nakulu. Lihat ini. Nih, nunnya 1 nih. Man
nakulu. Tuh. Coba yang kedua nih. Nunnya berapa? Man nakulu. Berapa nunnya? Dua beda. Ya. Nah itu kalau man nakulu itu salah bacanya. Kenapa salah tuh? Karena nanti tidak diidghamkan. Iya, cerdas si Yusufnya. Udah besok ajar ya, dialamin ya. Ajar saja. Ngajar berumah tangga tuh. Karena nun matinya tidak diidghamkan ke huruf idgham biguna yang ada di depan. Baik, kita lanjut. Wat tanwin bermula contoh idgham biguna tanwin bertemu nun. Le, contohnya seperti apa? Ini Tanwin bertemu nun. Tanwin bertemu nun berarti di depan ada tanwin, terus tertali ada nun gitu naik. Sok ngarang sorangan guys, aja teh di luar Quran ge ngarang ge. Bisa teh ngarang sorangan. Tanwin bertemu nun. Sok ngarang sorangan contohna. Oh, ayo. Sok diberi waktu 2 jam guys ayo. Lalu asa 2 jam saya. Tanwin bertemu nun. matan nakuno. Hah? Matan nakuno. Matan. Nakuno. Matan nakuno. Matan nakuno. Matan nakuno. Matan nakuno. Tulisannya coba dieja. Mim Nah, ta tanwin jadi mim pertama gitu. Tak patah tain tan gitu. Tan. Nakun non lain nakuno. nakuno. Apa itu matan? Tahu. Sekarang Kalau yang ada di Quran, hiup totun nabir lakum. Hiup totun di situ ada tanwin, ya. Ha to sidah kasroh hiup to patah to tak domatain tun. Hiup totun kemudian di depannya nabir lakum. Berarti tanwin bertemu nun. Hiup totun nabir lakum. Coba praktekkan bacaan yang salah dari kalimat itu. matan nakuno. Totun. Totun. Totun nakuno. Nakuno. Tapi laku. Gogo yang benar Lupa. Totun nakbir. Laku. Jadi kalau bacaan yang salah berarti nunnya ada dua. Tanwin itu sebenarnya nun ya. Kemarin udah jelaskan tanwin itu sebenarnya nun mati. Ya. Jadi tanwin itu sebenarnya nun mati. Cuma nun matinya dibuang, diganti dengan tanwin. Nah, oleh karena tanwinnya adalah merupakan pengganti dari huruf nun mati yang dibuang, maka tanwinnya disebut tanwin iwad anil harfi. Artinya tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Asalnya begini nih ya. Asalnya ha to sidah kasrohin to patah to kemudian ta nun sukun domah tun. Asalnya tuh ta nun sukun domah tun itu tun. Nah nun sukunnya dibuang diganti dengan tanwin. Makanya disebutnya tanwin iwad anil harfi. Artinya tanwin sebagai pengganti dari huruf nun yang dibuang. Makanya bacaan yang salahnya berarti nunnya 2. Hibtotun nakbir lakum. Beda dengan hibtotun nakbir lakum. Itu tadi jadi nunnya dari satu karena nun yang pertama yang sukun dimasukkan ke nun yang kedua sehingga menyatu jadi satu gitu kan. Nah, itu hibtotun nakbir lakum hukumnya apa tadi? Idgham biguna Atau idgham nakis atau idgham ma'al guna karena tanwin bertemu dengan huruf tersebut. karena tanwin bertemu dengan nun. Kenapa tanwin bertemu dengan nun hukumnya idgham biguna? Karena nun termasuk huruf idgham biguna. Ada berapa huruf idgham biguna?
dan 4. Sebutkan satu persatu. Ya, nun, mim, wawu. Coba simpulkan tentang idgham biguna. Apabila Apabila tanwin bertemu dengan huruf tanwin aja nun. sebutkan atau Apabila tanwin atau nun mati nunnya dahulukan, karena yang kuat nunnya. Sebenarnya tanwin nggak ada sebenarnya, itu ada yang tanwin karena dari nun mati. Yang kuat nunnya, dahulukan nun. apabila nun mati atau tanwin Nah, bertemu gitu. dengan huruf Salah satu. huruf guna Yang empat, yang 4 maka dibaca guna maka dihukumi idgham. idgham biguna. Ulangi coba yang benar. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka dibacanya dihukumi, maka dihukumi. kok tak budaknya. Ulangi coba nih. Udah jangan ngomong yang benar. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka dihukumi idgham biguna. Ya iya, idgham biguna. Biguna. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham biguna, maka dihukumi idgham biguna. Contohnya tanwin bertemu nun. Hiftatun naghfir lakum. Baik. Wahaja bermula ini kulluhu seluruhnya idghamun bigunatin. Idghamun bigunatin. Itu hukumnya idgham biguna. Tadi maksudnya contoh-contoh yang tadi dipertanyakan oleh Akan dan dijawab oleh itu semuanya contoh-contoh idgham biguna. Itu maksudnya namanya. Jadi wahaja kulluhu idghamun bigunatin. Bermula yang ini seluruhnya itu adalah contoh-contoh idgham biguna. Pertama, tanwin bertemu mudam rabbihim. Kedua, nun mati bertemu waw miwaraihim. Ketiga, tanwin bertemu waw hudaw warahmah. Keempat, nun mati bertemu nun innaqulu atau mannaqulu. Kemudian kelima, tanwin bertemu nun hiftatun naghfir lakum. Wahaja bermula ini kulluhu seluruhnya, maksudnya yang tadi dibaca idghamun bigunatin, itu hukumnya idgham biguna. Wa misaluhu bermula contohnya idgham bila gunatin dengan tanpa digunakan, huwa yaitu bermula contoh idgham bila guna idghamun nunis sakinati, yaitu mengidghamkan nun mati awit tanwini atau tanwin fil lami di dalam huruf lam warroi dan di dalam huruf ro. Pamisalun nuni fil lami, maka bermula contohnya idgham bila guna nun mati dimasukkan ke dalam lam seperti apa? Siapa ya? Eta ya, Pak. Mati ketemu dengan lam. Ya. Ladunka. Nah, mil ladunka. Oh ya, mil ladunka. Tulisannya? Min ladunka. Iya. Kalau di sini yubayilana ya, nggak apa-apa deh. Min, tulisannya min ladunka. Bacaan yang benar? Mil ladunka. Mil ladunka. Itu contoh nun mati bertemu lam. Wat tanwini dan contoh idgham bila guna tanwin bertemu lam. Bon.